Siaran langsung, dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Selamat mengikuti. Sejak peresmiannya oleh Bupati Natuna pada tanggal 3 Agustus 2023 yang lalu, Pasar Baru Ranai hingga kini terus memperlihatkan aktivitas ekonomi sebagaimana pasar lainnya. Meskipun di awal beroperasinya tidak terlalu mulus, disebabkan beberapa permasalahan sarana dan prasarana yang dipersoalkan oleh pedagang. Namun secara perlahan, pasar yang dibangun dari anggaran pemerintah pusat tersebut kiranya dapat berjalan normal. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disgabkop UM Kabupaten Natuna untuk saat ini masih menjadi induk Semang setelah membidani kelahirannya untuk menggantikan pasar tradisional Ranai sebelumnya. Saat peresmiannya, Bupati Natuna Wan Siswandi berharap bahwa Pasar Baru Ranai dapat memenuhi tidak hanya berbagai kebutuhan pokok masyarakat, akan tetapi juga terciptanya pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. Lebih dari itu, dalam harapan pemerintah daerah sendiri, pasar yang berdampingan dengan sentra industri kecil menengah Kabupaten Natuna ini juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah ini. Harapan tersebut kiranya dapat dilihat dari berbagai dinamika dan mobilitas pembangunan yang berkembang di Natuna. Aktivitas ekonomi masyarakat Natuna yang belum banyak terintegrasi dalam satu wadah representatif, kiranya memungkinkan Pasar Baru Ranai akan dapat lebih berkembang lagi sebagai sentra ekonomi. Hal ini tentunya sangat dimungkinkan, mengingat letaknya sendiri yang strategis dan juga berdekatan dengan beberapa dermaga nelayan. Dan pastinya lagi, untuk tujuan tersebut tentu saja masih sangat dibutuhkan berbagai kelengkapan sarana dan prasarana yang lebih memadai, seperti kapasitas listrik, air bersih, serta kelengkapan sapras lainnya. Dalam tujuan sebagai sentra ekonomi ke depan, juga diperlukan kemudahan agar masyarakat Natuna sendiri dapat menjual berbagai produk usaha mereka yang dapat dilakukan secara terkoordinasi. Hingga beberapa bulan beroperasinya Pasar Baru Ranai, hingga saat ini kiranya juga diperlukan pihak ketiga atau lembaga yang dapat mengkoordinir untuk memperluas pangsa pasar dari hasil usaha masyarakat Natuna sendiri. Penyediaan los pedagang sayur dan ikan yang ada di Pasar Baru Ranai dapat lebih berkembang dan menjadi embrio bagi berbagai hasil usaha masyarakat untuk perkembangan harga yang lebih terjangkau. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berjumpa kembali dalam pagi hari ini, hari Jumat tanggal 17 November 2023. Dan pendengar, untuk pagi ini spesial dari Dialog Luar Studio yang LPP RRI Ranai selenggarakan pada pagi hari ini dari Pasar Rakyat Ranai, dengan tema dialog kita pada pagi hari ini yaitu Pasar Baru Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Dan di pagi hari ini juga sudah ada 3 narasumber kita yang hadir di Pasar Ranai ini atau Pasar Rakyat. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, ada Kepala Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Bapak Marwan Syahputra. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anelia. Ya, dan juga ini ada Pak Afrizal, beliau sebagai perwakilan dari penjual ikan dan daging di Pasar Rakyat Ranai. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum dan selamat pagi.
Iya, dan juga ada perwakilan penjual sayur dari Pasar Rakyat Ranai, Bapak Tauli Sumarna. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pendengar, nantinya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami undang Anda juga di line telepon kami di nomor 0811703369 di sesi kedua dalam dialog luar studio kita pada pagi hari ini, spesial dari Pasar Rakyat Ranai pada pagi hari ini kita selenggarakan. Ke Pak Marwan dulu ini Pak. Pak, kalau kita hitung ini sudah 3 bulan masuk ke 4 bulan ya Pak dari penggunaan pasar rakyat atau pasar baru Ranai ini sendiri. Nah, sistemnya bagaimana Pak? Apakah ada evaluasi Pak selama 3 bulan ini Pak? Terima kasih. Jadi setelah dijalani selama 3 bulan, kita evaluasi. Ya, alhamdulillah maksudnya ada perkembangan yang signifikan yang baik ya. Artinya yang tadinya banyak kekurangan-kekurangan sudah mulai kita lengkapi dari sarana prasarananya. Kemudian juga mulai bulan keempat ini, bulan November ini kita sudah menerapkan penarikan retribusi karena Perbub nomor 38 tahun 2003 ini sudah disahkan dan maka mungkin bulan November ini nanti kita sudah mulai menarik. Gitu ya. Baik, nah karena sudah mulai ada retribusi 3 bulan digratiskan begitukah Pak? Baru keempat ini di bulan November baru ditarik begitu Pak? Iya betul. Baik, untuk jumlah-jumlahnya bagaimana Pak? Besaran-besaran dari retribusi katakanlah untuk parkir juga apakah akan ditarik, lalu penjual ikan, daging, lalu sayur, bagaimana Pak? Sesuai dengan Perbub nomor 38 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, itu untuk pasar sayur retribusinya untuk lapak adalah sebesar Rp5.000 per harinya. Jadi kalau hitungnya per bulan itu adalah 150.000. Kemudian untuk kios itu 6.000 atau per bulannya 180.000. Kemudian untuk lapak yang di luar pasar yang ada sekitar 36 lapak ini itu ditarik Rp5.000 per hari atau per bulan 150. Kemudian untuk pasar ikan itu ditarik Rp6.000 atau per bulannya 180.000. Sama juga dengan kiosnya. Nah, kemudian untuk kebersihan ini kita sudah kerjasamakan dengan DLH, ya. Kemudian untuk angkut sampahnya, kalau untuk parkir, insya Allah akan ditangani oleh Dinas Perhubungan dan mereka sudah menyusun perbubnya. Insya Allah tidak waktu lama mungkin mereka akan launching, tapi tentu mungkin sosialisasi dulu. Nah, jadi untuk sementara ini masih digratiskan dulu. Ya. Baik. Nah, dari penarikan retribusi ini berarti artinya karena sudah disahkan masuk ke pendapatan asli daerah gitu Pak? Iya betul, masuk ke Kasda. Baik. Nah, ke Pak Afrizal ini Pak, ini 3 bulan sudah digratiskan, lalu keempat akan membayar begitu retribusi dan kita juga sudah pindah ke pasar rakyat ini. Bagaimana Pak tanggapannya dari sebagai penjual dari ikan dan daging di pasar Ranai? Terima kasih Pak Kadis dengan beroperasinya pasar baru ini. Dengan mulai diberlakukan penarikan retribusi ini, kami juga mendapat keringanan. Dulu sebelum pasar baru ini, kami 1 bulannya bisa membayar 250.000. Kalau sekarang kita hitung Pak Kadis, itu 180.000 aja gitu. Jadi ini salah bentuk keringanan dari pemerintah. Artinya tidak lebih mahal tapi malah lebih murah dengan fasilitas yang ada saat ini. Apakah juga sudah dikatakan layak untuk para penjual ikan dengan fasilitas semuanya? Ya memang awalnya memang masih banyak kekurangan. Cuma bertahap kita benahi Pak Kadis melalui dinasnya, kawan-kawan pasar saling sinergi dengan pemerintah gitu. Ya lumayan cukup gitu kan. Cuma ke depan juga kita perbaiki Pak Kadis gitu. Nah, dari Pak Tauli nih, untuk perwakilan penjual sayur dari Pasar Rakyat Ranai, bagaimana Pak tanggapannya dengan sudah pindah dari tempat lama ke tempat baru, fasilitas yang disediakan dan ini besarannya bagaimana? Apakah kalau untuk pedagang sayur juga lebih murah begitu untuk biayanya tiap bulan atau tiap harinya? Terima kasih yang udah diadakan sama saya. Jadi yang masalah retribusinya ini istilahnya ya
kami sebagai penjual sayur merasa tertolong. Ada juga kebagian dua bagian nih Kak. Yang pertama yang mendapat tempat yang cantik ataupun enak gitu kan, merasa tertolong. Tapi ada juga sebagian bagi kawan-kawan kami ini yang di belakang ya merasa bagaimana lah ya, dari pemerintah daerah selanjutnya kami minta dipercepat yang di belakang tuh diisi kembali supaya kawan-kawan kita yang ketinggalan tuh ya bisa tertolong kan gitu. Masalah distribusinya kami mungkin ya kami serahkan kepada pihak pemerintah, mana yang terbaik itulah untuk kami gitu. Artinya ada dua tempat yang memang merasa strategis dan tidak strategis begitu ya Pak ya? Betul sekali. Yang sebelah belakang itu memang istilahnya walaupun saya dapat tempat yang strategis, tapi saya itu kasihan sama kawan-kawan yang di belakang. Nah, sekarang banyak yang udah kosong, yang ditinggalkan meja. Oleh karena apa? Di tempat itu sepi, tidak ada pengunjung kan gitu, tidak ada pembeli. Jadi kalau bisa dipercepat yang belakang itu diisi, kemungkinan mereka bisa tertolong gitu. Baik, Pak Marwan, ada solusi untuk dalam arti keluhan dari pedagang, khususnya pedagang sayur ini, tadi dikatakan ada solusikah dari pemerintah begitu? Terima kasih. Jadi ada beberapa solusi yang kita tawarkan kemarin itu. Jadi pertama itu kita rekayasa masalah perparkiran mobil dan motor, sehingga tidak hanya diparkir di depan pasar ikan dan pasar yang depan pasar ikan ini, tapi juga di sebelah ujung yang dekat kafe itu The Breeze ya, situasi itu. Cuma kan karena parkir ini masih belum ditata secara baik, sehingga jadi masyarakat kadang-kadang parkir sudah kita atur sana masih balik lagi ke tempat yang dekat gitu kan. Nah yang kedua, kami dari pemerintah daerah juga tahun ini akan membangun tambahan kios. Nah kios itu kami bangun di daerah yang katanya tadi kurang strategis, sehingga nanti dengan terbangunnya kios itu, maka nanti masyarakat yang membeli di kios itu akan melalui tempat-tempat yang kosong tadi itu. Nah itu salah satu solusi yang dapat kami tawarkan itu. Baik, Pak, ini ada solusi dari pemerintah bahwasanya selain mensiasati parkir juga akan ada pembangunan lagi kios-kios, sehingga kemungkinan besar akan mempengaruhi begitu. Apakah Bapak sebagai perwakilan dari pasar sayur ini jauh begitu Pak dalam pendapatan dari para penjual sayur yang di tempat strategis sama tidak strategis, perbandingannya mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya memang kalau tempat strategis sama tempat yang tidak strategis itu memang jauh sekali perbedaannya Mbak. Nah, saya pun istilahnya kasihan sama teman-teman, walaupun istilahnya saya sudah mendapat tempat yang enak kan, tapi saya memperhatikan kawan-kawan itu istilahnya ya macam mana lah istilahnya kan. Nah, memang istilahnya ya dari Bapak nih istilahnya udah dibangun yang di belakang tuh, mudah-mudahan tempat itu ya bermanfaat lah bagi kita semua, supaya kawan yang di belakang itu tertolong kan gitu. Baik, kita ke Pak Abrizal. Sekarang kan sudah dengan fasilitas yang memang katakanlah dari tempat yang lama ke tempat yang ini sudah katakanlah lebih baik begitu. Nah, adakah fasilitas yang diinginkan lebih baik lagi dari penjual ikan begitu? Yang kurang apa sebenarnya? Ataukah sudah semuanya difasilitasi oleh pemerintah, Pak? Ya sebenarnya kalau kita kaji kurangnya banyak kurangnya. Pertama dari segi ukuran meja gitu. Kita dulu pakai meja tuh panjangnya 150 cm gitu. Sekarang tinggal 1 meter aja gitu. Ya memang kita satu meja hanya bisa menjual satu jenis ikan aja udah penuh gitu. Termasuk keluh kesah yang sayur tadi kami mengalami juga di pasar ikan gitu. Ada 6-7 meja yang di sudut itu memang tidak hidup sama sekali. Karena mungkin arus perjalanan masyarakat pengunjung pasar itu tidak sampai ke sana gitu. Tapi kami selalu tiap bulan, sekali 6 bulan itu kami rekayasa. Kami selalu rolling. 6 bulan kami rolling lagi posisi kami. Memang disitulah rezekinya gitu. Memang nasib kami mungkin sampai meja ke depan ya rezeki kami lebih baik gitu. Kalau posisi belakang ya tahan-tahan dulu lah selama 6 bulan. Mudah-mudahan 6 bulan berikutnya kami berubah nasibnya gitu. Memang pasar ikan dari dulu seperti itu kami lakukan gitu. Artinya untuk menyiasati tempat-tempat yang memang katakanlah strategis biar ini lebih adil dilakukan secara pribadi dari penjual ikan begitu ya?
Ya, memang kami dari Persatuan Pedagang Ikan itu, memang kami lakukan rekayasa setiap per 6 bulannya gitu. Memang tadinya yang keluh kesah yang pedagang sayur kami ngalamin juga sampai hari ini. Boleh di sudut kita sebelah kanan itu Pak Gadis, itu mejanya memang nggak hidup sama sekali. Karena pengunjung tidak pernah lewat situ gitu. Makanya tampak kosong. Jadi kawan-kawan yang mendapat meja itu numpang nebeng ke depan. Ya kalau kami kan pasar ikan itu kan satu keluarga aja. Ya kalau kami lagi ikan sedikit ya nebeng gitu. Lagi banyak dia nebeng tempat lain gitu. Baik. Nah, Pak Tauli, apakah ini juga dilakukan mungkin ada solusi kalau dari penjual ikan di rolling begitu Pak? Nah, kalau dari penjual sayur, apakah ini sudah kalau sudah dapat tempatnya di situ akan selamanya berjualan di situ begitu? Menurut yang sudah kami alami dari pasar lama, saya di pasar lama itu udah 22 tahun, tapi memang kalau dapat undian yang itu ya itu terus Mbak. Tak pernah di rolling. Ya, tak pernah kami rolling. Memang ya nasib-nasiban kami juga. Nah, dulu saya di situ istilahnya memang terpencil juga dapat saya. Tapi mau diapakan? Namanya dah rezeki kita kan gitu. Nah, dipertahankan 22 tahun saya di situ masih alhamdulillah ya sampai sekarang masih bisa berjualan. Terima kasih. Baik kalau gitu. Kita kembali ke Pak Marwan ini Pak. Ada permasalahan-permasalahan yang memang saat ini masih terjadi tapi pemerintah berusaha untuk memperbaikinya. Nah, kalau untuk dari parkir ini Pak, sampai saat ini kita melihat bahwasanya untuk parkir sendiri diatur petugas parkirnya belum ada, memang belum dilakukan atau bagaimana ini Pak? Sementara ini kita minta bantu dari Dinas Perhubungan untuk mengatur parkir ini. Cuma kan yang namanya kita minta bantu kan, tenaga juga mungkin terbatas. Sehingga jadi mereka sudah ngatur, ya sudah selesai, mereka kembali ke bertugas tempat yang lain gitu kan. Ternyata berserak lagi gitu. Nah, jadi memang perlu kesadaran dari masyarakat juga. Artinya kalau kita sudah memang untuk pengaturan itu ya diikutilah aturan itu. Karena memang untuk kita dari kita juga gitu kan. Nah, jadi makanya kita juga minta segera supaya nanti parkir ini langsung sudah ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan dengan sudah terbitnya nanti perbuk tentang perparkiran ini. Kalau untuk perparkiran sendiri rencananya retribusinya berapa Pak? Ini aturannya apakah juga sudah dibahas rancangan itu atau bagaimana Pak? Untuk kendaraan roda 2 itu sudah dibahas oleh Dinas Perhubungan, cuma kami belum tahu berapa angkanya, tapi yang lebih mengetahui adalah Dinas Perhubungan. Ya. Berarti ini menyusul ya Pak kalau untuk retribusi parkir begitu ya Pak ya? Mudah-mudahan Desember sudah bisa lah kalau yang ini kan, kalau bisa dipercepat Desember kenapa tidak kan? Maksudnya biar teratur, artinya rencana kita tadi untuk pedagang-pedagang yang tadi sepi gitu kan, sebenarnya kalau menurut saya itu tidak ada yang namanya tempat strategi dan tak strategi, semuanya sama gitu kan, tinggal bagaimana masyarakat ini datang ke tempat itu. Karena kalau saya melihat kan memang dari dulu masyarakat kita tuh kan pasti larinya ke pasar ikan dulu gitu, baru ke sayur, sehingga yang ke ujungnya nggak sampai gitu loh. Nah, maka kita cari alternatif kedua, kita buat kios yang di ujung sana, sehingga nanti masyarakat yang mau membeli atau membeli di kios yang sana, dia pasti melewat yang kios yang sebelah sini gitu. Jadi supaya ya sama lah rekayasa seperti itu. Nah, seperti yang kata Pak Ab tadi, memang pasar ikan ini memang sudah lama mengadakan berotasi itu. Tapi kalau untuk pasar sayur mungkin agak sulit ya, karena banyak bahan komoditi yang harus dipindah-pindah ini. Kalau ikan kan ya cuma ikan satu itu pindah satu langsung bisa gitu kan. Nah, kalau ini pedagang sayur agak susah gitu. Nah, jadi memang mudah-mudahan nanti dengan adanya rekayasa seperti kita bangun kios-kios itu, lapak-lapak yang tadinya agak sepi pengunjung bisa ramai juga seperti yang tempat yang lain. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam dialog luar studio pada pagi hari ini dari Pasar Rakyat Ranai atau Pasar Baru Ranai. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Ranai pada pagi hari ini, dialog kita selenggarakan pada pagi hari ini spesial dilaksanakan dari Pasar Rakyat Ranai dengan narasumber kita ada Bapak Kepala Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Bapak Marwan Syahputra, dan juga ada perwakilan penjual sayur Pasar Rakyat Ranai, Bapak Tauli Sumarna, dan juga ada perwakilan penjual ikan dan daging Pasar Rakyat Ranai, Pak Afrizal. Untuk Anda pendengar, nantinya untuk di sesi kedua kami akan undang Anda di nomor 081170336669. Pak Marwan, ini sendiri kan juga sudah dilaksanakan
dalam artian 3 bulan jalan ke 4 bulan begitu. Nah, dari evaluasi yang dilakukan oleh Disperindak tentu ada Pak. Sebelumnya juga ada keluhan atau pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Natuna. Apakah ini menyangkut juga keluhan-keluhan pedagang ini atau adakah fasilitas yang baru lagi akan dibangun di Pasar Rakyat Ranai ini Pak? Kemarin kita sudah melakukan terakhir copy morning ya dengan Pak Wakil ya terkait dengan keluhan-keluhan para pedagang dan kita tampung semua. Memang masih banyak fasilitas yang belum kita penuhi karena nanti tujuan dari pemerintah pusat itu kan memberikan pasar rakyat ini tujuannya adalah kedepannya bisa nanti menuju ke pasar standar nasional Indonesia. Nah untuk menuju ke standar nasional Indonesia itu ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Salah satu beberapa faktor itu antara lain harus ada lokasi untuk ATM, kemudian musola, ya kan, kemudian tempat parkir, kemudian tempat mungkin ruang ibu menyusui juga harus ada di situ karena kita khawatir khawatir nanti ada ibu-ibu yang mau anak juga ini kan jadi bisa ada ruang untuk menyusui. Nah itu yang coba nanti ke depan kita akan bangun fasilitas yang masih kurang itu. Kemudian untuk kebersihan memang sudah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun kan mereka tidak bisa semua menjangkau. Artinya kami juga berharap dari para pedagang ini juga bisa menjaga juga anti kebersihan. Terutama masalah sayur-sayur yang sudah tidak pakai lagi artinya masukkan ke keranjang tempat tong sampah yang sudah tersedia, tidak hanya membuang begitu saja. Kemudian parit-parit itu kalau bisa dibersihkan juga gitu kan, karena kalau sudah satu sumbat akan menimbulkan bau juga. Begitu juga dengan pasar ikan. Dan insya Allah tahun ini kita sudah kita lakukan pembelian alkon, kemudian nanti ada juga 2 buah tandon air. Itu tujuannya adalah untuk mana-mana parit-parit yang tersumbat alkon itu bisa kita semprot dengan itu. Jadi selain kemarin kita masih mengharapkan kerjasama dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk menyemprot parit-parit yang sumbat. Nah mungkin nanti dengan adanya alkon tidak selalunya kita meminta pertolongan dari mereka karena mereka juga terbatas juga masalah BBM, kemudian anggotanya personil gitu kan. Nah jadi sambil berjalan kita evaluasi terus. Kira-kira apa yang menjadi kekurangan gitu kan sehingga ke depan tahun-tahun berikutnya sudah bisa kita anggarkan. Memang tahun ini kita baru bisa anggarkan ya seperti itu tadi karena baru DP baru kita bisa ajukan dan itu pun keterbatasan dengan anggaran. Nah, nanti mudah-mudahan ke tahun depan bisa kita tutupi kekurangan-kekurangan yang masih ada di pasar rakyat ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali di sesi kedua. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, kami undang. Sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang. Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki.
Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat tersebut membuat pohon kelapa dijuluki dengan pohon kehidupan atau Tree of Life. Kole dan jungkong merupakan sarana transportasi tradisional bagi masyarakat di Kepulauan Natuna sejak dahulu hingga saat ini. Sebelum masyarakat Natuna mengenal kapal bermesin seperti pompong dan speedboat, para nelayan sejak masa yang lalu melaut dan mencari ikan ke tengah lautan Cina Selatan atau Laut Natuna yang terkenal dengan ombak yang besar, menggunakan kole yang hanya muat untuk satu orang dan sangat sempit hingga tidak memungkinkan untuk berdayung sambil bersila apalagi berdiri. Pada saat tertentu, mendayung kole dan sampan jungkong sering diperlombakan dalam atraksi pacu kole dan pacu jungkong yang menjadi tontonan yang menarik bagi para penonton yang menyaksikannya. Anda masih bersama kami dalam siaran langsung Dialog Luar Studio Radio Republik Indonesia Ranai. Dimanapun Anda berada, kembali dalam Dialog Luar Studio pada pagi hari ini dari Pasar Rakyat Ranai, yang tema kita pada pagi hari ini yaitu Pasar Rakyat Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Dan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, Dialog Luar Studio pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 17 November 2023, kami selenggarakan dari Pasar Rakyat Ranai. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami undang di sesi kedua. Silahkan untuk berpartisipasi di nomor 081170333669. Silahkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih undang Anda di nomor 081170333669. Dan ke Pak Marwan ini, Pak, untuk kedepannya Pak, dalam sistem pengelolaan pasar baru ini atau Pasar Rakyat Ranai ini, adakah rencana diserahkan ke pihak ketiga seperti sebelumnya, atau memang ini nantinya ke depan memang tetap dinas Disperindak Kopum Kabupaten Natuna yang mengatur ataupun mengelolanya, begitu Pak? Kalau untuk pengelolaan ini kita tetap serahkan keputusan akhir di Bapak Bupati, sehingga nanti Bapak Bupati kan akan menilai evaluasi ya, sewaktu dipegang oleh Disperindak bagaimana. Sementara memang kenapa sampai hari ini masih Disperindak yang memegang, karena memang direktur utama daripada Perusda kan belum ada ini, masih bahkan masih mau dilakukan pemilihan ulang gitu kan. Nah, jadi memang salah satu yang bisa memegang itu adalah Disperindak selain dari Perusda, dan pihak ketiga juga bisa. Makanya nanti keputusan akhir tetap di tangan Bupati, pemimpin kita. Kemudian untuk ke depan, karena juga di Disperindak itu ada yang namanya UPT Meteorologi, jadi kami mungkin tahun depan untuk dua pasar ini kami akan melakukan namanya uji tera. Uji tera ini tujuannya adalah untuk agar masyarakat juga terjamin
mendapatkan timbangan yang sesuai, yang sesuai dengan ini. Baik. Bukan berarti para pedagang kita ini ada yang macam-macam gitu yang main-main, tapi artinya kita semua untuk kebersamaan lah. Artinya nanti kami akan melakukan tera itu sehingga nanti mana pedagang yang istilahnya teranya masih harus perlu dikalibrasi, ya kita kalibrasi ulang gitu kan, sehingga nanti masyarakat juga puas ya kan. Nah, salah satu dari tujuan dari UPT ini kan adalah untuk pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan aja. Makanya untuk pertama ini mungkin nanti kita gratiskan untuk penera ulang ini kan, sehingga nanti berikutnya sesuai dengan masa tahunnya nanti periodenya ya baru kita terapkan untuk retribusinya gitu. Walaupun sebenarnya untuk akhir tahun ini UPT Meteorologi tidak bisa menarik retribusi lagi, jadi gratis semuanya. Ya, untuk tahun depan. Ya, terakhir kita nanti penarikan untuk UPT Meteorologi itu bulan Desember ini. Itu sudah ada keputusan dari Permenkyu itu. Jadi memang harus tahun depan kita gratiskan semua. Nah, saya berharap dengan gratis semua ini tidak ada lagi yang menolak gitu loh. Maksudnya, nggak usah lah, ngapain di TERA gitu kan. Padahal TERA juga untuk mereka juga. Ya karena dari sisi agama ini kan juga kita lihat kan, kalau kita mempermainkan timbangan ya nanti dituntut nanti di sana di atas ya, gitu itu makanya harus jujur karena makanya ini untuk kepentingan bersama baik untuk penjual bersama, dan pembeli begitu. Nah itu program kami ke depan itu nanti. Kalau Pak dari Pak Afrizal tidak masalah ini Pak nanti ditera ulang Pak. Malah kami menyambut baik itu Mbak. Karena memang dari tahun-tahun sebelumnya rutin. Malah sekali per 3 bulan itu ada petugas datang ke pasar. Kami dengan sukarela antar timbang semua gitu. Malah sangat membantu kami. Timbang yang rusak diperbaiki, yang hari itu. Itu memang itu bagus Pak Kadis. Kami menyambut baik itu. Mudah-mudahan seperti tahun-tahun berikutnya sebelumnya gitu. Memang, walaupun yang sebelumnya bayar ya Pak ya? Enggak, kami dulu nggak bayar gratis. juga. Oh gratis Pak, nah, baik. Cuma ada uji terakhir, pasar lama terakhir itu memang kami ada yang bayar. Karena mungkin itu kami yang minta. Kalau dari Dinda biasanya nggak bayar. Kalau kami yang minta orang tuh turun ke pasar, kami yang tertimbangnya itu memang kena biayai. Sebenarnya hari-hari boleh aja. Katanya di depan Masjid Batu Hitam itu ada. Ya, itu sementara kantornya di situ, Bu. Oh, karena kalau mau gabung dengan Disperindak nggak cukup ruangannya. Jadi kami sewa ruko karena memang alat-alat daripada UPT Meteorologi memang harus khusus. Dia pakai AC. Ruangannya harus ber-AC dan itu AC-nya 24 jam harus hidup terus. Karena akan menimbulkan efek daripada kalibrasi itu sendiri gitu kan. Nah, kenapa untuk yang tera ini kita ada yang gratis yang tidak itu dari sesuai permintaan. Tapi kalau biasa kita lakukan kita nggak. Dan tahun depan itu memang sudah gratis semua, nggak ada lagi kita terikan. Gitu. Baik, kalau Pak Tauli bagaimana Pak dalam pendapatnya tera ulang ini sangat penting Pak. Bukan hanya pedagang kepentingan, tapi penjual juga begitu, pembeli dan penjual begitu Pak. Kalau bagi kami sebagai penjual, memang itulah yang kami harapkan supaya istilahnya tidak ada kesalahan dari penjual kan gitu. Nah, kalau bisa ya untuk 3 bulan sekali itu harus dicek timbangannya kan gitu supaya tidak ada antara dusta dari pembeli sama penjual kan gitu. Iya, baik, tidak ada dusta di antara kita begitu ya Pak sebenarnya. Iya, pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi kami masih undang Anda, silahkan yang ingin menelpon kami undang Anda di nomor 081170333669. Kami ulangi di nomor 081170333669 dalam dialog luar studio dari Pasar Rakyat Ranai yang tema dialog kita yaitu Pasar Rakyat Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Pak Marwan, ini tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar bahwasanya nanti retribusi akan mulai diberlakukan begitu. Nah, ini ada timbul pertanyaan juga Pak dari kami, mungkin juga pendengar ataupun semuanya gitu yang perlu mengetahui. Apakah dari tempat-tempat atau lapak yang memang disediakan ini Pak, jika ada pedagang yang kemudian hari menutup begitu atau ingin berpindah jualannya lalu lapaknya dijual lagi begitu, apakah ini boleh diisi dengan pedagang baru atau sistemnya seperti apa Pak? Adakah aturan khusus begitu baik penjual sayur maupun penjual ikan dan daging begitu Pak? Ya, di sini kita sebelum kita menyerahkan lapak itu kita ada buat kesepakatan Bu, di dalam surat itu kita kesepakatan artinya jika pedagang itu tidak berjualan lagi, maka itu tidak bisa diperjualbelikan. Kita tarik.
Artinya kami dari Sumbak menarik, kemudian akan memberikan kepada lapak yang baru. Artinya pedagang yang baru yang mau menempati posisi. Dan kita memang pemilihan itu adalah memang betul pedagang yang benar-benar memang mau berjualan. Tidak hanya semusim-musim gitu. Misalnya musim cabai baru dia naknya ini, musim ini baru ini kan. Jadi kita juga, makanya kita evaluasi. Jadi setiap 3 bulan itu kita lihat apakah memang lapak ini memang 3 bulan nggak aktif, kenapa gitu ya. Apakah memang karena memang produknya memang tidak ada atau komoditinya memang kurang atau gimana. Dan mereka juga, kami juga nggak selalu, artinya sesuai, kalau kita buka aturan memang setiap bulan kita tarik ya kan, tapi karena memang dia nggak bisa menjual karena memang tidak ada komoditinya, ya kita juga nggak bisa aja. Yang penting mereka melapor, misalnya mereka karena sakit ya kan, Pak saya sakit Pak 3 bulan ini jadi nggak bisa jualan, ya udah kita nggak tarik gitu kan. Nah kita biarkan aja, tapi kalau mereka nggak lapor ya tetap kita tarik karena kita ada pelaporan. Dan makanya kita minta para pedagang juga transparansi kepada kita, kenapa ini nggak dibuka, kenapa tutup. Jadi kita bisa menilai gitu, evaluasi, karena kita ini kan mitra, pemerintah juga nggak mau memberatkan pedagang, artinya dia tidak berjualan kita tarik juga gitu kan. Nah makanya ada tarik ulur lah antara pemerintah dengan masyarakat atau para pedagang yang berjualan di pasar ikan ini. Baik, artinya dari Disperindak Kopum Kabupaten Natuna ini melakukan evaluasi rutin juga gitu Bu ya Pak ya? Kita melakukan, kita namanya program dari pemerintah, dari Kementerian Perdagangan, tapi itu masalah harga, itu namanya SP2KP. Itu SP2KP tiap hari kita monitor masalah harga sembako, harga-harga yang lainnya. Nah dari program yang aplikasi itu kita langsung ini juga barengi dengan ya evaluasi tadi itu. Kenapa ini kok kemarin kan lapak ini ada, kemarin nggak kosong gitu. Nah kita evaluasi gitu kan. Kemudian keluhan-keluhan dari, kalau memang ada keluhan dari pedagang juga kita tampung dulu gitu kan. Nggak kita langsung ini kita tampung, nanti kita rapatkan, oh ternyata ini masalahnya, oke kita anggarkan bagaimana dia, seperti itu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam dialog luar studio pada pagi hari ini dari Pasar Rakyat Ranai, yang tema dialog kita yaitu Pasar Rakyat Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Selain Anda yang ingin berpartisipasi di nomor 081170333669 pada pagi hari ini, kami juga mempersilahkan untuk para ini masyarakat atau pengunjung dari Pasar Ranai yang ingin langsung bertanya dengan para narasumber kita yang pada pagi hari ini hadir, yaitu ada Pak Marwan Saputra dan juga ada Pak Tauli Sumarna dan juga Pak Afrizal. Ya, ada juga ini beliau sekaligus bertanya ini Pak dari RRI juga, dan juga sebagai masyarakat tentunya yang ingin bertanya untuk kita, yaitu dengan tema kita pada pagi hari ini Pasar Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Kandis dan Pak Abdul Fadil. Saya Aldi selaku salah satu konsumen di pasar itu, meski tidak sering ya, tapi adalah beberapa mungkin akhir pekan saya jadi ingat Pak, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin ada isu yang mungkin meresahkan dari masyarakat tentang formalin misalnya ya, kan formalin dari nomor formalin. Nah ini tentu setidaknya paling tidak pada saat itu cukup banyaklah, terutama ibu-ibu juga ya, yang merasa resah. Nah kemudian tentunya dengan pasar ini yang mungkin motonya juga sehat dan nyaman ya, mungkin tidak hanya dari tempatnya, tapi juga dari produk jualan itu sendiri juga memang memberikan jaminan untuk kesehatan bagi para konsumen. Nah mungkin setidaknya itu adalah agar bagaimana paling tidak isu-isu yang seperti itu bisa dihilangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada satu penanya Pak. Silakan Pak Marwan untuk penggunaan formalin. Apakah ini juga sebelumnya isunya juga sempat ibaratnya masyarakat khawatir begitu. Nah, bagaimana Pak Marwan mungkin dari pemerintah sendiri Pak selaku pemerintah Kabupaten Natuna? Baik, terima kasih. Jadi memang kalau ada semacam isu formalin itu memang kita gerak cepat Bu. Artinya
kami dari Disperindak itu kan sebagai pengikut, artinya yang mempunyai keahlian untuk menentukan itu formalin atau tidak adalah BP POM sebenarnya. Cuma untuk kabupaten itu adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Jadi kami ada tim Satgas Pangan namanya. Nanti mereka akan turun, mereka mengecek dan hasil cekan itu mereka tetap sampaikan ke BP POM hasil akhirnya. Nah kemarin yang isu kemarin itu ternyata sampai dengan dicek oleh BP POM ternyata itu tidak benar ada formalin gitu kan. Nah jadi itu harusnya segera dirilis kepada masyarakat sehingga tidak menjadi suatu hal yang jadi kekhawatiran. Nah, jadi memang kita berusaha supaya pasar ini bebas dari formalin. Untuk itu kami juga nanti akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Mungkin kalau bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali rutin lah. Atau karena keterbatasan dengan bahan baku untuk mengetes formalin itu sendiri, mungkin ya 6 bulan sekali kita lakukan tes selain dari mendapat laporan-laporan dari masyarakat yang adanya formalin tersebut. Nah itu. Baik. Kalau dari Pak Aprizal ini Pak, karena penggunaan formalin ini identik dengan dari pedagang ikan dan daging begitu. Silakan Pak. Memang isu ini kemarin sempat hangat juga gitu kan, dan kami sangat dirugikan dengan adanya isu ini. Kemarin waktu kita rombongan sidak inflasi harga itu, kan mungkin ada dari kawan-kawan yang hobi dicek, ditemukan. Sayang kan. Jadi saya cek pada umumnya Mbak, ikan-ikan nilai Natuna itu tidak menggunakan formalin, baik pun di pasar. Jadi setelah cek, saya tanya kawan-kawan sumber ikan ini dari mana, ternyata sumber ikan ini adalah nelayan luar daerah. Saya meyakinkan di situ tuh mungkin dia dimainkan di esnya, bukan ikannya. Jadi lah kena waktu itu, pada waktu itu ikan sangat sepi musim paceklik. Tongkol kena, cumi kena. Jadi dalam logika kami nggak masuk akal. Rupanya ada keteledoran dari petugas itu mengambil sampel, mungkin dicampur, maka terdampak yang lainnya. Gitu. Jadi kalau untuk pedagang pasar itu kami anti hal itu gitu. Kami sarankan juga Pak Gadi kalau dapat ini tes formalin kan tiap minggu rutin kita lakukan. Artinya nggak masalah ya Pak ada tes formalin ini memang tidak menggunakan begitu ya Pak ya? Ya kami pada umumnya tidak menggunakan Mbak gitu. Karena malah itu kena ada isu itu kami dirugikan. Sempat pasar jadi sepi waktu itu gitu kan. Di tengah kita bagaimana menekan inflasi dan orang takut ke pasar belanja gitu. Kalau dapat sekarang Pak dengan kondisi ekonomi sekarang ini kalau laporan dari kawan-kawan meja ini biasanya kami jualan bisa sampai 2 juta 3 juta, hari ini untuk mendapat 1 juta aja susah Pak gitu. Jadi adalah ajakan dari pemerintah ayo berbelanja ke pasar gitu. Bagaimana inflasi ini karena memang tadi itu sesuai dengan tema kita sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna gitu. Memang pasar itu. Karena sekarang mungkin dengan kondisi sekarang ini jauh gratis pasca Covid ini Mbak. Mungkin faktor tadi itu mungkin duit susah apa semua gitu. Jadi orang pun belanja hanya sekedar belanja aja. Kalau dulu orang ke pasar belanja 2-3 ekor, sekarang hanya beli setengah kilo aja. Belanja rutin itu. Kalau untuk hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu sepi. Kita pasar kita ramai itu Mbak. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu pagi aja. Hari Jumat mungkin agak stabil lah. Kalau ini tadi ada hari-hari tertentu yang ramai kalau untuk penjual ikan. Kalau penjual sayur bagaimana Pak tahun ini? Apakah sama juga mengalami hal-hal seperti ini Pak? Kalau untuk pasar sayur memang sama Abdullah itu tadi. Dari Jumat sampai Minggu itu alhamdulillah pengunjung ya agak ramai. Tapi kalau dari hari Senin sampai Rabu itu ya ala kadarnya. Gitu. Nah, omsetnya bagaimana Pak? Apakah juga berbeda turun drastis atau seperti apa Pak? Kalau Pak Ab tadi kisarannya juga sudah menjelaskan begitu. Kalau dari pasar sayur bagaimana Pak? Itu jelas Mbak. Kalau masalah penghasilan itu memang jauh menurunnya kalau di hari yang dari Senin sampai Kamis itu. Berapa-berapanya apakah juga itu mengingat Bapak dari perwakilan pasar begitu Pak? Dari pasar sayur penjual begitu Pak? Kalau angka-angkanya istilahnya ya mungkin enggak bisa soalnya di pasar sayur tuh
banyak orang istilahnya banyak barang ya banyak pembeli kan gitu. Oh, artinya relatif begitu ya Pak ya untuk Relatif, ini. ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam dialog luar studio pada pagi hari ini, yaitu dengan tema kita Pasar Rakyat Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih undang Anda di nomor 081170333669. Kami ulangi di line telepon kami di nomor 081170333669. Pak Marwan, ini juga ada pertanyaan yang masuk bahwasanya untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana di Pasar Baru ini, apakah dimungkinkan Pak seperti memiliki mesin genset tersendiri begitu untuk mendukung atau sarana air bersih begitu Pak saat ini? Sementara ini kan kita masih mengandalkan dari PDAM ya kan, makanya tahun ini kan kita mengadakan tandon itu dua unit, tadinya itu untuk stok kalau seandainya nanti PDAM macet, maka bisa digunakan stok yang ada di tandon itu. Nah itu salah satunya. Kalau untuk pengadaan genset kita belum berpikir ke arah situ, karena kalau kita pakai genset pasti kapasitasnya agak besar juga, karena dua pasar ini juga kemarin kita ajukan untuk pemasangan listrik cukup besar. Jadi makanya masih kita harapkan dari PLN tidak terjadi pemadaman yang sering mungkin lah. Kalau yang terjadi itu kita nggak bisa ngelak juga kan. Tapi artinya kemarin juga kita juga minta kalau misalnya ada pemadaman dan kebetulan memang lagi rame-ramenya, kita minta kalau bisa yang pasar dihidupkan dulu sementara gitu kan. Alhamdulillah ada tanggapan dari mereka, siap mereka gitu kan. Nah tapi kan tidak selalunya begitu. Nah makanya kita tetap harus kerjasama sinergi antara PLN untuk masalah listrik, kemudian air bersih dengan PDAM, demikian. Baik. Nah kalau untuk masalah listrik ini sendiri Pak, ini sistemnya bagaimana? Para penjual ini memang mereka membayar secara pribadi atau langsung di Sprindak yang membayar atau seperti apa? Menggunakan token atau bagaimana Pak sistemnya? Kalau kemarin pertama kan 3 bulan kan pemerintah daerah yang bayar melalui Disperindak, artinya itu pakai token. Tapi karena kalau token kan agak boros, sehingga kita kemarin ngajukan ke PLN untuk dipindah ke yang pasca bayar, artinya tidak token. Dan sekarang sudah pasca bayar semua. Dan kemarin sudah kita lakukan pertemuan dengan para pedagang pasar sayur maupun pedagang pasar ikan. Untuk seterusnya ini pembayaran kan mereka yang lakukan. Nah kami tidak mengatakan bahwa kami yang harus membayar, maksudnya lewat kami. Kalau mereka bisa bayar lewat persatuan mereka, persatuan pasar, silakan. Tapi dari keputusan rapat kemarin, mereka tetap minta kita yang membayarkan, mereka hanya menyetorkan saja. Sehingga ini kan agak sulit juga bagi kami, takut nanti dikira kami pungli gitu kan, karena bukan kami yang harus menurut ini kan. Tapi kalau memang itu akhirnya keputusannya akhirnya, maka kami akan buat surat pernyataan, maksudnya memang mereka menyerahkan kami bayar, dan transparansi tentang masalah berapa yang sisa, berapa ini akan kami serahkan kembali kepada mereka gitu. Supaya tidak terjadi nanti ada dugaan ini pungli lah segala macam gitu. Nah itu biar kalau tadi token lebih jelas karena memang mereka wajar juga berpikir seperti itu, karena bagi mereka cukup berdagang aja lah, mereka siap bayar gitu kan, atau aku semikir nak bayar ini bayar ini, kita juga tapi kan dia juga mau juga posisi kita juga gimana gitu kan. Nah makanya kita cari jalan tengah, kalau memang itu oke, kita siap menolong untuk membayarkan, tapi mereka yang mengumpulkan uang tersebut, sisanya kita kembalikan atau kita kumpulkan untuk yang bulan depan berikutnya, itu saja. Ini untuk air juga bagaimana Pak sistemnya? Apakah juga sama, mengingatkan sistem pembayarannya juga? Air sama juga, air sama. Kalau air kan kalau sama listrik kan naik turun nih kan, nggak tetap. Tapi kalau sampah kan retribusi tetap nih. Kalau zona 5.000 atau retribusi lapak itu kalian kan naik. Makanya kalau memang pengennya kecil pembiayaannya, ya mungkin kalau sudah selesai dimatikan lampunya. Kemudian kita batasi juga setiap lapak itu mungkin berapa lampu, berapa pakai kipas angin. Kalau mereka lebih dari itu berarti mereka harus bayar lebih gitu kan. Dan itu sudah disepakati gitu. Nah jadi untuk yang PDAM juga sama. Saya nggak tahu apakah PDAM masih menggratiskan sampai hari ini. Yang kemudian kalau masih gratis, alhamdulillah gitu kan. Nah itu sih. Baik, Pak Ab, ini karena yang penjual ikan dan daging ini perlu kebutuhan air melebihi dari penjual sayur begitu. Apakah untuk saat ini air tidak masalah Pak, atau bagaimana dalam proses yang tadi pembuangan dari airnya, karena perlu banyak pasti air kalau untuk penjual ikan. Silakan. Ya, memang dari awal sebelum kami direlokasi ke pasar-pasar, masalah air yang kami pertanyakan pertama kali. Karena kawan-kawan di pedagang ikan ini
dia membutuhkan air itu 10 sampai 15 ton per harinya. Untuk membilas, untuk apa semua gitu. Karena kebetulan pasar kita ini di atas darat. Kalau kita kekurang air, ini akan berdampak bau pasar kita gitu. Kecuali kemarin pasar lama airnya latut, itu kita menggunakan air asin aja menyiramnya gitu. Untuk nge-es ikan kita kemarin dengan air asin. Hari ini pun menggunakan air asin juga, tapi dengan swadaya ditarik. Kadang kita angkat pakai ember sana gitu. Mudah-mudahan Pak Kadis siapkan alkonnya, nanti kami bikinkan tandonnya gitu, mudah gitu. Jadi air ini memang itulah yang sangat utama bagi kami gitu. Jadi maka kami selalu ngeluh tentang air gitu kan. Jadi ketika air ini sedikit, pasar kita bau. Ketika pasar bau, jangankan pengunjung, kami pun tidak mau tinggal di situ gitu. Nggak betah juga begitu ya Pak ya ibaratnya. Iya, kalau dari penjual sayur bagaimana Pak? Apakah fasilitas yang dimiliki sekarang seperti solusi sebelumnya, bahwasanya kita mendengar juga bahwasanya untuk penjual sayur ini sayurnya cepat layu begitu, sehingga dibuat seperti penghalang langsung biar sayurnya tidak layu begitu Pak? Ya memang benar yang pernah kami sampaikan sama Bapak kemarin kan. Istilahnya kalau untuk sayur yang jadi penghalang kami itu kan istilahnya ya waktu panas. Nah, kalau panas itu istilahnya langsung nembus ke bawah tuh Pak. Nah, makanya kami terpaksa istilahnya untuk melindungi sayur kami bikinlah istilahnya atap sementara di atas meja kami supaya kami aman. Nah, aman sih enggak, tapi ada tertolong lah bagi kami kan gitu. Nah, masalah air kami istilahnya memang kata Pak Abdullah kan istilahnya dia memang boros air. Kalau kami di pasar sayur itu lain Mbak, yang paling boros kami ya api, listrik. Oh, listrik. Nah di situ. Bagaimana Pak listriknya? Di situ terbandingkan. Kalau di pasar ikan ini kan istilahnya air dia besar. Baik. Nah tapi terbalik kalau di pasar sayur. Kalau bagi kami sayur tuh agak ringan, tapi kalau masalah listrik memang meledak Mbak. Bapak pun mungkin kemarin waktu pakai token tuh udah terasa kan gitu. Masa 1 bulan untuk pasar sayur sampai mencapai 5 juta. 5 juta Pak? Ya, pernah kan Mbak kemarin kan? Nah, itu. Tapi kalau masalah air, alhamdulillah. Nah, bisa tertolong lah kami. Tapi sayur ikan ya airnya yang meledak. Sayur apinya agak lumayan kan gitu. Kalau dari listrik ini memang penggunaannya yang banyak diperlukan atau bagaimana Pak, sehingga biayanya lebih mahal begitu yang dikeluarkan begitu Pak? Ya masalah apinya tuh Mbak lihat sendiri lah, kalau setiap meja itu paling kurangnya 2 lampu kayak dipasang. Kalau pasar ikan kan nggak ada lampu kan gitu kalau siang gini. Tapi kalau pasar sayur pasti ada tuh Mbak. Nah untuk lampunya disitulah meledaknya Pak. Belum lagi kipas angin. Kalau penjual ikan kayaknya saya belum pernah nampak ada pakai ya Pak ya. Maaf. Tapi kalau ada. Sayur ada ya Pak? Ada, ya? kalau sayur pasti ada tuh. Baik. Pendengar, karena waktu kita juga terbatas dalam dialog luar studio, kita akan mendengarkan ini closing statement dari Pak Ab sendiri Pak. Ada yang mau disampaikan atau keinginan dari pedagang mewakili pedagang ikan dan daging di pasar rakyat Ranai Pak? Silahkan Pak. Ya pada intinya kami mengucapkan terima kasih sama pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya kawan-kawan pedagang pasar mengajak kepada masyarakat semuanya, ayo berbelanja ke pasar gitu. Itu aja intinya. Baik, dari Pak Taulani silahkan Pak, ada yang mau disampaikan ini Pak? Ya untuk kami pasar sayur, ya untuk terakhirnya istilahnya ya cuma maaf Pak belum saya sampaikan tadi. Ini istilahnya perwakilan dari kios-kios yang udah ada sekarang nih. Dia mempertanyakan Pak, masalah kios yang ada 2 itu kan kemarin janjinya kan kalau udah diserahkan bisa dijebol jadi ke 1. Nah itu yang mereka tuntut sama kami, istilahnya yang kami sampaikan sama Bapak. Kira-kira bisa kapan lah bisa menjebol dinding itu Pak? Baik. Mau langsung dijawab dulu Pak Marwan, sekalian juga closing statement, silahkan Pak, nggak apa-apa. Jadi terkait masalah perubahan bentuk dari lapak itu sendiri, itu bisa kita lakukan Pak, tapi setelah kita menerima bukti hibah daripada pemerintah pusat. Sampai saat ini kemarin kami sudah melakukan pendatangan tapi belum diserahkan ke kita Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan sebelum tutup tahun ini
surat hibah itu sudah diberikan kepada kita, maka nanti Januari sudah bisa Pak kita rubah bentuknya sesuai dengan keinginan dari pedagang-pedagang lah, baik pedagang sayur maupun pedagang ikan, maunya seperti apa gitu kan. Tapi tentunya kita lihat lagi anggarannya. Kalau bisa kita gotong royong gitu kan. Nah, kemudian masalah closing statement saya sama seperti dari Pak Ab, kemudian dari Pak Toli, marilah kita sama-sama berbelanja dengan pasar yang sudah kita bangun dengan dana dari pemerintah pusat. Karena pasar ini kan sudah kita buat sebagaimana sebaik mungkin lah dari pasar yang lama, tidak perlu berdesak-desak lagi. Kemudian kalau masalah kekurangan itu wajar, karena dimanapun kalau kita masuk rumah baru pasti ada kekurangan, dan itu akan kita dari pemerintah daerah mencoba untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Makanya sinergitas antara para pedagang, masyarakat dan pemerintah daerah juga harus terjalin. Artinya kami siap menerima laporan-laporan apa yang menjadi kekurangan, dan tapi juga itu tidak berarti bahwa langsung kita tidak lanjuti, karena kita harus evaluasi lagi mana letak kekurangannya itu, dan kalau memang kita segerakan. Nah, sekali lagi saya harapkan kepada masyarakat, marilah kita berbelanja, kita tingkatkan, kita berikan ekonomi yang baik untuk Kabupaten Natuna lah khususnya. Kemudian para pedagang ini juga berharap dari Bapak Ibu semua untuk berbelanja di pasar ini. Demikian. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog luar studio LPP RRI Ranai pada pagi hari ini dengan tema Pasar Rakyat Ranai sebagai sentra ekonomi masyarakat Natuna. Dan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir, ada Pak Marwan, Pak Afrizal, dan Pak Tauli yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini hadir dalam dialog luar studio di Pasar Rakyat Ranai. Saya Analia bersama tim kerabat kerja yang bertugas dari Pasar Ranai undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Studio Pro 1 RRI Ranai. Demikian siaran langsung dialog luar studio Radio Republik Indonesia Ranai. Sampai jumpa.